Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dayana's class. Today, we will study about simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan regular habit or daily routine, yaitu untuk mengekspresikan suatu kegiatan yang terjadi secara berulang atau yang biasa dilakukan. Jadi seperti sebuah kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Contohnya, I play soccer every week. The school opens every morning at 7 p.m. He always forgets his bag. Jadi contoh 1 dan contoh 2 merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan contoh ketiga ini seperti kebiasaan seseorang. Oke. Untuk fungsi yang kedua, biasanya digunakan untuk menyatakan general truth or untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi yang merupakan kebenaran fakta. Contohnya, the sun rises in the east. Caracas is the capital of Venezuela. Water boils at 100 degrees. Jadi ini contoh yang merupakan fakta alam yang tidak berubah, sudah merupakan ketetapan. Fungsi yang ketiga, simple present tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang permanen yang melekat pada seseorang atau pada sebuah benda, seperti tempat tinggal, pekerjaan, kemampuan, dan sebagainya. Contohnya, my uncle lives in Garut. Contoh kedua, I work as a teacher. Adapun kalimat untuk simple present itu menggunakan kata keterangan seperti always. Contohnya, I always come to school by car. Always di sini artinya selalu. Jadi sudah menunjukkan perbuatan yang selalu dikerjakan. Often itu artinya sering. Contohnya, I don't come here very often. Usually, biasanya. He usually eats breakfast at 7 a.m. Contoh berikutnya, sometimes, kadang-kadang. Sometimes I go to the party. Contoh terakhir itu yang menggunakan kata every. Di sini adalah every day, yang artinya setiap hari. Contohnya, they sleep early every day. Oke, kita lanjut ke format dari simple present tense. Untuk bentuk yang positif, di sini kelihatan ada subjek digabung dengan verb one, itu ada huruf S atau IS ditambahkan bagi subjek orang ketiga tunggal. Nah, di situ ada plus object dan adverb. Adverb ini yang kayak tadi, kata keterangan yang seperti always, usually atau every, entah itu every night, every day, or every anything. Contohnya, I wash the dishes every night. Contoh kedua, she goes to campus every Tuesday. Jadi ini menunjukkan kegiatan yang rutin dilakukan. Bentuk positifnya, kita menambahkan kata do atau does dan not sebelum verb one. Contoh, I do not wash the dishes every night. Negatif di sini berarti lawan dari kalimat positif tadi. Jadi artinya saya tidak mencuci piring setiap hari. Setiap malam. Di contoh positifnya, saya mencuci piring setiap malam. Contoh kedua, di sini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu she. She does not go to campus every Tuesday.
karena dia menggunakan kata tunggal ketiga, yaitu she, maka kita memakai kata bantu does. Untuk bentuk interrogatif, kita mengubah letak do atau does di depan subjek dan diakhiri dengan tanda tanya. Berarti interrogatif ini pertanyaan yang dijawab dengan yes or no. Contoh, do you wash the dishes every night? Jawabannya itu yes I do or no I don't. Untuk contoh yang kedua, does she go to campus every Tuesday? Jawabannya yes she does or no she doesn't. Kita lanjut ke aturan grammar. Di sini ada 3 aturan, kita bahas satu-satu. Aturan pertama, bentuk dari simple present kita tambahkan huruf S ke kata kerja jika bertemu dengan kata ganti orang ketiga tunggal seperti he, she, it, atau special name. Jadi menyebut nama suatu benda atau seseorang tapi jumlahnya cuma 1. Contoh, jadi jika menggunakan kata ganti seperti I, we, they, kita pakai misalnya kata kerja live, maka begitu menggunakan he atau she atau it, kata kerja live ditambahkan huruf S menjadi lives. Begitu juga dengan contoh kedua, kata kerja sing ketika bertemu he, she, atau it menjadi sings. Lanjut contoh ketiga, kata kerja play diubah menjadi plays. Aturan kedua, ketika kata kerja diakhiri dengan huruf O, SS, SH, CH, or X, kita menambahkan ES. Kita menambahkan ES. Contohnya, kata go, jika bertemu orang ketiga tunggal, dia menjadi goes. Atau kiss, kiss menjadi kisses. Atau contoh lain, wash, di sini dia berakhiran SH, maka dia ditambahkan juga ES menjadi washes. Contoh lanjut, watch itu menjadi watches dan fix menjadi kata fixes. Ini bentuk pengecualian untuk orang ketiga tunggal. Aturan ketiga, yaitu jika sebuah kata kerja diakhiri dengan konsonan yang diikuti huruf Y, maka huruf Y diubah menjadi IE dan ditambahkan dengan S. Contohnya, kata study. Jadi, huruf Y diubah menjadi IE dan ditambahkan huruf S menjadi studies. Atau cry. Ketika bertemu kata ganti orang ketiga tunggal, cry menjadi cries. Oke, nah bisa kita lihat di sini, ini kesimpulan dari penggunaan kata kerja untuk subjek yang tadi kita bahas. Jadi untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan verb one seperti bentuk dasarnya. Ini untuk positive form. Jika bertemu dengan orang ketiga tunggal, verb one-nya ditambahkan huruf S atau IS. Untuk bentuk selanjutnya sama, yaitu dilanjutkan dengan objek dan adverb. Oke, kita lanjut ke negative form. Jadi, jika subjeknya I, you, we, they, kata bantu yang digunakan adalah do not. Untuk orang ketiga tunggal, he, she, it,
kata bantunya does not. Negatif di sini berarti lawan dari kalimat positif tadi sehingga ditambahkan kata not. Lalu diikuti verb one. Nah, di sini untuk orang ketiga tunggal karena sudah ada kata bantu does, maka verbnya hanya menggunakan bentuk dasar kembali. Diikuti dengan objek dan adverb. Begitu juga dengan kalimat tanya. Verb one-nya, kata kerjanya kembali menggunakan kata kerja bentuk pertama yang merupakan bentuk dasar. Untuk memulai pertanyaan interrogatif, pertanyaan yes atau no, kata bantu do kita gunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan kata bantu does kita gunakan untuk he, she, it. Format selanjutnya sama, yaitu diikuti verb one, objek, adverb, dan diakhiri dengan tanda tanya. Untuk jawabannya seperti yes. Jika yes, kalian setelah kata yes menggunakan subjek, kita misalkan subjek I, jadi jawabannya yes, yes I do. Atau kalau kata kerjanya memakai subjek they, kalimat pertanyaannya, maka kita menjawabnya yes they do. Gimana kalau jawabannya tidak? Kalau jawabannya tidak, no they don't atau no they do not. Untuk orang ketiga tunggal, jika yes, jawabannya yes he does. Untuk negatif, yes, no she doesn't. Oke, kelas, that's it. Cukup pelajaran kita hari ini. Thanks for your attention. Don't forget to subscribe Dayana's Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.